Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan syukur kita akan menjadi catatan kebaikan-kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin memperbesar peluang kita untuk menjadi umatnya yang kelak layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita edisi Qasasul Anbiya wa Ibratuha, kisah-kisah para nabi-nabi Allah dan pelajaran atau hikmah dari kisah-kisah tersebut. Kita akan bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini kisah Nabi Ayub alaihissalam yang Allah sebutkan di 4 surat. Surat pertama An-Nisa ayat 163, yang kedua Al-An'am ayat 84, yang ketiga Al-Anbiya ayat 83, dan terakhir surat Shad ayat yang ke-41. Para ulama mengatakan ayat 163 surat An-Nisa dan Al-An'am ayat 84 membahas Nabiullah Ayub alaihissalam dengan menjelaskan tentang posisi Nabi Ayub sebagai nabi-nabi Allah bersama nabi-nabi sebelumnya. Mengimani semua nabi adalah menjadi rukun iman kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 2 ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan bahwa Nabi Ayub adalah salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surat Al-Anbiya ayat 83 dan surat Shad ayat 41 berbicara tentang kisah Nabi Ayub saat beliau mendapatkan ujian yang sangat berat. Ujian penyakit yang beliau derita selama 18 tahun. Kehilangan putra putrinya, anak-anaknya. Demikian juga harta kekayaannya dalam bentuk kebun-kebun yang sangat subur juga satu persatu Allah Subhanahu wa ta'ala ambil kembali. Tentu tidak mudah mendapatkan ujian yang sangat berat. Nabiullah Ayub alaihissalam saat mendapatkan ujian disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabiullah Ayub ketika beliau bermunajat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, nada yunadi nidaan, berbeda dengan da'a yad'u du'aan, meskipun secara makna sama. An-nida maknanya adalah lebih umum dari ad-du'a, karena apa yang beliau pohonkan kepada Allah, apa yang beliau adukan kepada Allah tidak disebutkan di ayat ini. Beliau hanya menyampaikan anni masaniyadur, aku sedang ditimpa kesulitan. Ad-dur maknanya adalah kesulitan. Tetapi karena kesulitan yang dialami oleh Nabi Ayub sangat jelas yang terberat adalah penyakitnya, maka para ulama tafsir memahami ad-dur adalah al-maradu, yaitu penyakit kulit, penyakit yang menimpa seluruh
tubuh badannya yang berlangsung amat sangat lama. Yang menarik dari ayat ini, hadirin hadirat rahimakumullah, ungkapan Nabiullah Ayub alaihissalam, wa anta arhamur rahimin, di akhir ayat 83, dan engkaulah wahai Allah yang amat sangat berkasih sayang di antara yang memberikan kasih sayang, arhamur rahimin. Para ulama mengingatkan bahwa ungkapan arhamur rahimin menjadi kalimat thayyibah, ungkapan terbaik saat Nabiullah Ayub mendapatkan ujian penyakit. Meskipun sesungguhnya arhamur rahimin layak untuk kita ungkapkan, kita lafazkan dalam kondisi apapun. Ketika sehat kita katakan wa anta arhamur rahimin, ketika sakit pun demikian. Saat kita mendapatkan kebahagiaan, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkaulah yang maha pengasih di antara yang memberikan kasih sayang. Namun arhamur rahimin saat mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, ini menjadi catatan. Nabi Ayub meyakini bahwa ujian yang dideritanya adalah bukti kasih sayang Allah. Itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bagaimana sikap orang beriman terhadap musibah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Dan Allah menguji dengan berbagai ujian. Dengan penyakit, dengan kesulitan, dengan kekeringan, dengan wabah, dengan bencana, gempa, dan lain sebagainya. Tapi ungkapan wa anta arhamur rahimin menunjukkan kesabaran Nabi Ayub. Dalam kondisi yang cukup berat, ia tetap meyakini itulah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Kapan beliau bermunajat kepada Allah? Ternyata bukan di pertama kali beliau sakit, beliau memohon dan bermunajat kepada Allah. Tapi saat usia sakitnya sudah sangat lama, beliau baru bermunajat mengadu kepada Allah. Itu pun karena permintaan dua orang. Yang pertama, dua sahabat setianya. Saat menyaksikan penyakit yang dideritanya semakin berat oleh saudaranya Nabi Ayub alaihissalam, mereka berdua menasehati, menyampaikan alangkah baiknya jika engkau bermohon, bermunajat kepada Allah. Idnada rabbahu anni masaniyadur. Yang kedua adalah istrinya yang mengurusi dalam keadaan sakitnya. Di saat sakitnya berlangsung lama dan ia melihat penderitaan suaminya, ia pun mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, sekian lama engkau bersabar atas penyakit ini, mintalah kepada Allah kesembuhan, bermohonlah, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub sebelumnya mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, Allah berikan kesehatan 70 tahun kepadaku. Allah anugerahkan nikmat yang tiada terhingga, anak-anak dan harta kekayaan sepanjang 70 tahun. Allah uji aku 17 tahun, 18 tahun. Dalam beberapa catatan para ulama ada yang mengatakan sakit yang dialami Ayub alaihissalam selama 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan sakitnya adalah sepanjang 18 tahun. Barulah ia bermohon kepada Allah. Begitulah sikap Nabiullah Ayub alaihissalam terhadap ujian Allah yang bernama penyakit. Dikaitkan dengan kondisi saat ini, 1 bulan lebih lamanya kita menghadapi pandemi COVID-19. Tentu korelasinya, inilah sikap terbaik, al-ittisalu billah. Selalu kita berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Dan kita yakin ini salah satu bentuk dari Arhamur Rahimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin
Jamaah yang Allah muliakan. Ayat berikutnya surat Shad ayat 41 yang secara redaksional sedikit sama atau ada kemiripan dengan surat Al-Anbiya 83. Wadhkur abdana ayyuba idznada rabbahu anni massaniya syaitan binusbiu wa azab. Di surat Al-Anbiya, anni massaniya dur. Secara umum Allah sebutkan ad-dur yang maknanya kesulitan, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Kemudian di surah Shad ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua, nusbin dan azabin. An-nusbu kata para ulama adalah kepenatan, namun lebih banyak kepada makna sakit pada tubuhnya. Sementara azab adalah halakun fi malihi wa auladihi, yaitu kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anak yang dicintainya, karena semua anaknya Allah panggil satu persatu. Harta kekayaannya dalam bentuk kebun Allah ambil juga seluruhnya. Itulah yang disebut dengan azab keseluruhan. Para ulama tafsir mengingatkan kekhususan dari Al-Anbiya, kekhususan dari surat Shad ayat 41 ada pada kata anni massaniya syaitan. Sungguh aku ya Allah ditimpa syaitan, digoda syaitan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ini menjadi ungkapan Nabi Ayub alaihissalam sakit adalah karena perbuatan syaitan. Benar, syaitan tidak mau Nabi Ayub beribadah. Nabi Ayub dekat dengan Allah. Ketika senangnya, ketika bahagianya, ia menyangka bahwa ketika Allah berikan musibah dan ujian, Ayub akan menjauh dari Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah. Tapi sangkaan syaitan ini adalah amat sangat salah, karena ternyata dalam sakitnya ia semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keadaan susahnya ia malah semakin menunjukkan ibadah yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita mendapatkan musibah, saat kita dalam keadaan kesulitan. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah selalu dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit. Apalagi mengingat Allah dalam keadaan senang, maka nanti Allah akan mengingat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Saat ini, karena dahulu ketika kita sehat, selalu kita ingat Allah. Ketika dalam keadaan lapang, selalu kita dekat dengan Allah. Saat ini, Allah sedang mengingat kita semuanya. Apalagi dalam majelis yang mulia ini, kita diingat nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anni massaniya syaitan? Syaitan sejak awal Allah tetapkan sebagai makhluk yang terlaknat. Ia meminta tangguh kepada Allah hingga yaumil qiyamah. Ia akan menggoda manusia. Salah satu pintu godaannya adalah musibah. Pintu godaannya adalah penyakit, bencana. Karena bisa jadi ketika manusia diuji oleh Allah dengan sakit, dengan bencana, ia menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia menyalahkan Allah, ia tidak lagi beribadah, mungkin juga ia akhirnya suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah keberhasilan syaitan menggoda manusia dalam musibah. Sementara dalam nikmat, godaannya adalah manusia melupakan Allah juga. Ia semakin jauh dari Allah dengan amalnya. Ia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sombongnya dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua keadaan itu, anni massaniya syaitan selalu diingat oleh Nabi Ayub alaihissalam, khususnya
saat ia menderita musibah. Kenapa hadirin yang Allah muliakan? Karena sakitnya Nabi Ayub bukan kemauannya. Bukan pula ia tidak menjaga kesehatan. Dia tidak menjaga dan memelihara tubuhnya karena itu hak tubuh. Inna di jasadika alaika haqqa. Kita punya kewajiban untuk menjaga tubuh kita, mengkonsumsi yang halal dan thayyib, memelihara kesehatan kita. Tapi benar, ketika seorang sakit, bisa jadi sakitnya adalah perbuatan syaitan, maka itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat sosok wanita mulia, sahabiyah, yang kemudian menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika ia mendapatkan ujian, suaminya meninggal dunia, amat sangat berat ia menanggung ujian tersebut. Ia mengatakan tidak ada yang lebih baik dari suamiku. Kemudian diingatkan oleh para sahabat, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan hadisnya, tidaklah seorang yang beriman itu bersabar atas apa yang menimpanya. Kemudian ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilanjutkan dengan berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kemudian berdoa, ya Allah, berikan pahala atas musibah ini dan gantilah ia dengan yang lebih baik. Maka Allah akan berkenan memberikan banyak kebaikan kepada dirinya. Ummu Salamah kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti suaminya dengan yang lebih baik, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar, orang yang selalu ittisal dengan Allah, selalu berhubungan, berkomunikasi dengan Allah, bermunajat kepada Allah dengan berbagai ikhtiar, baik zahiri melalui ikhtiar berdasarkan ilmu pengetahuan, atau batini berdasarkan keimanannya, meningkatkan ibadahnya, amal solehnya, munajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, awal ayat surat Shad ayat 41 adalah perintah kepada Nabi Muhammad. Wadhkur abdana Ayyub, ingatlah wahai Muhammad. Karena yang pertama mendapatkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Tetapi kaidahnya perintah untuk Rasul, jika tidak ada kekhususan, adalah juga kepada kita, umatnya. Ingatlah wahai umat Nabi Muhammad, siapa yang diperintah oleh Allah untuk kita ingat. Inilah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Kita ingat bagaimana kesabarannya, ittisalnya dengan Allah, bagaimana ia tetap berusaha menjalankan kebaikan-kebaikan dalam suasana yang cukup berat saat itu. Karenanya inilah yang kita korelasikan dengan keadaan kita sekarang ini. Usaha dan ikhtiar secara maksimal kita selalu lakukan. Dan kemudian kita yakin, karena ini adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan rahmatnya, untuk menunjukkan sifatnya yang sangat mulia, Arhamur Rahimin. Maka kita meyakini insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar yang maksimal, dengan munajat kita semuanya, dengan doa semua masyarakat, maka yakinlah COVID-19 ini insya Allah akan berakhir dan kita kembali diberikan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Itulah kisah Nabi Ayub, dan itulah pelajaran yang sangat tiada terhingga dari Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita selalu mampu memetik hikmah, menggali pelajaran dari kisah-kisah manusia mulia, Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Alafu minkum, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.